berdakwah, maka mereka liyatafaqahu, untuk memperdalam agama. Liyatafaqahu, menambah pengertian, menambah pemahaman bidiri dalam agama. Nah, yang terlibat itu kalau memang liyatafaqahu tidak satu orang, ada kiainya, ada santrinya, gitu ya. Tidak mungkin santri belajar kalau bukan tidak kepada kiai, kepada ahlinya. Jadi ada ahli ilmu, ada yang orang yang belajar. Liyatafaqahu fiddin, agar memperdalam pengertian, pemahaman di dalam agama. Tentunya ada muridnya, ada guru. Nah, itu. Jadi ayat ini yang sangat jelas ketika kita diminta ayat yang berkaitan dengan pesantren, tentang belajar. Nah, kalau mereka sudah jadi pulang ke kampung halaman, wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Wa idza raja'u ilaihim liyundiru, maksudnya gitu. Ketika mereka kembali ke kampung halaman, liyundiru, maka harus berdakwah mereka qaumahum kepada kaumnya. Minal ghazwi bi ta'limihim wa ma ta'allamu min al-ahkam. Tambahan saja, kembali minal ghazwi dari peperangan bi ta'limihim, dengan mengajarkannya, dengan ta'limnya kaum, makan sesuatu ta'allamu, yang belajar ya kaum, akan min al-ahkam. Jadi itu tadi ya. Ketika pulang ke rumah, wal yundiru qaumahum idza raja'u, wa idza raja'u ilaihim liyundiru qaumahum. Makanya kalian pulang itu harus berilmu, kecuali kalau pulang hanya sekedar istirahat ya, belum bisa apa-apa. Tapi kalau nanti sudah kelas 3 ya, mau pulang betul-betul pulang sudah selesai, maka harus membawa ilmu, ngagondol ilmu ke imam. Liyundiru qaumahum, tugasnya untuk memberikan, mentransformasikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan. La'allahum yahdharun. Dengan demikian mudah-mudahan saja mereka bisa menjaga iqamallahi, akan siksa Allah, bimtisali amrihi wa nahyi, dengan cara takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Jelas ya ayat ini ya. Kalau Ibnu Abbas, kalau ini asosiasinya adalah ayat yang pertama, artinya sebelum kemudian diadopsi oleh kita sebagai ayat yang dijadikan dalil untuk menuntut ilmu. Apa sebenarnya? Fahadi maksusatun bisaroya. Bermula ayat ini maksusatun, yaitu dikhususkan bisaroya, dengan pasukan bendera. Sementara walati qoblaha bin nahi antakhulu bin wahid bima idza kharajan nabi. Ayat yang sebelumnya maka nanti ahli Madinah, sama-sama tuh. Wa makanal mu'minun, ini wa makanal Madinah. Maka walati qabla, ayat yang ada sebelum ayat ini, binahi, yaitu melarang takhallub, untuk meninggalkan diri, antakhallub bin wahid bima idza kharaja nabi, ketika nabi keluar berjuang di jalan Allah, maka umatnya harus ikut. Jadi sangat jelas ya dua ayat ini. Yang pertama berkaitan dengan maka li ahli Madinah yauman hawla min al-arab, artinya tidak pantas sebagai seorang mukmin ketika Nabi menjunjung tinggi agama Allah kita diam di rumah. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dituntut oleh kita. Kemudian ayat yang berikutnya menerangkan bahwa sebaiknya ketika mereka tidak punya kesempatan untuk berdakwah secara lisan karena memang belum punya ilmunya, maka belajar dulu. Dan belajar harus ada kiainya, jadi harus ada kiai juga yang berada di pesantren untuk membina, di samping kiai yang tukang dakwah juga harus ada. Begitulah sebenarnya kalau kita melihat ada masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilati farubukum ala man huwa ahda sabil. Yang alamu ala syakilati. Jangan semuanya keluar, jangan semuanya di dapur. Yang di dapur harus ada, yang keluar juga harus ada, lengkap.
orang-orang seperti Habib Rizik itu harus ada. Kemudian orang-orang yang istiqomah seperti kita juga harus ada dua-dua. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghilzah. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mengangkat senjata ketika negaranya itu negara Darul Harb dan sedang terjadi peperangan. Jangan diam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilu, perangilah oleh kalian semua alladzina yalunakum minal kufar, orang-orang yang sudah dekat sekali walaupun kerabat di antara kalian, alladzina yalunakum, yang sudah lunak mereka, yang mendekati mereka kum kepada kalian minal kufar, al-aqrab fal-aqrab minhum, perangi orang-orang kafir kalau sudah mengganggu. Artinya sama seperti perintah sholat. Perintah sholat, kita ngajinya perintah sholat jam 10, nanti sholatnya jam 12 sudah, kalau sudah masuk waktu sholat. Sama, perintah perang di dalam ayat Quran itu tidak instan. Perang, berjuang, ada waktunya. Cuman kalau yang namanya berdakwah, mari kita sholat. Sholatnya kapan? Nanti waktunya, bukan. Jadi jangan takut juga. Ada orang yang ketakutan begitu. Karena ada perintah perang. Perang itu kapan? Ada waktunya. Waktu itu ditentukan oleh siapa? Oleh kondisi. Kalau kondisinya memang kondisi yang menyebabkan umat Islam umpamanya, karena negara Islam, atau umpamanya kalau negara Pancasila, kalau negara ini dalam keadaan tidak aman, ada gangguan-gangguan dari luar, maka perang untuk menjaga kedaulatan negara kita. Kalau tidak. Jadi tidak perintah perang kemudian langsung hari ini, tidak. Nanti ada waktunya. Ya. Kalau bukan waktunya, tidak boleh kita mengangkat senjata. Begitu. Sekalipun tentara umpamanya, kalau bukan waktunya perang, jangan dulu perang. Ada waktunya, gitu. Ada kondisi sedang perang. Makanya ada darurat sipil, ada darurat militer, itu seperti itulah. Wal yajidu fikum ghilzah, wal yajidu, dan hendak menemukan mereka fikum di antara kalian ghilzatan, akan sangat marah, syiddatan ay agrizu alaihi. Artinya wal yajidu fikum ghilzah, kalau kita sudah memerangi musuh karena waktunya memang waktu perang Darul Harb, jangan lagi ada toleransi, kecuali kepada perempuan, kepada orang-orang yang lemah tidak boleh juga. Islam mengatur untuk tidak boleh memerangi perempuan, memerangi anak-anak, memerangi orang-orang yang, dengan kata lain, kalau bukan anggota perang tidak boleh diperangi, gitu. Ada ketentuannya di dalam Islam. Jadi jangan kemudian karena Darul Harb sipil ditembak, kemudian orang-orang tua dimatiin, kemudian perempuannya diperkosa. Tidak, Islam tidak begitu. Yang harus diperangi adalah musuh lawan yang seimbang. Itu pasukan-pasukan yang memang mereka menyerang. Perempuannya jangan, anak-anaknya jangan, kakek-kakek yang sudah jompo jangan diganggu, tidak boleh. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin bil auni wan nasr. Jadi ingat ya, perintah ada waktunya, ada syaratnya. Sama seperti sholat. Ada waktunya, ada. Kalau belum waktunya, jangan. Habis waktunya sudah berhenti, jangan sholat. Ketika waktunya sholat, ya sholat. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Wa idza ma unzilat, dan ketika diturunkan suratun, apa satu surah minal Quran, faminhum, maka yaitu sebagian daripada munafik, munafikin may yaqulu, orang yang berkata, ya man ya ashabi, kepada teman-temannya istizan, ayakum zadatu hadhihi imana. Nah, dari sini ayyukum bermula apa di antara kalian zadat yang menambah kepada ayu hari apa ini imannya ayat asli ayat nanti kira-kira gitu lah. ngaredek pamaladina amanu fazadatum imana, itu ilmu munafik tadi. Adapun orang-orang yang beriman, maka pasti akan menambah kepada mereka ya surah fazadat, maka akan menambah ya surah kepada mereka iman yang akan
kita sikil pihak karena percaya mereka pihak kepada surah. Wahum yastabshirun, bermula mereka menjadi senang. Ia perahuna biha, senang karena adanya surah. Ada perintah, umat Islam pasti senang. Perintah sholat dilaksanakan, perintah puasa dilaksanakan dengan secara. Perintah puasa nanti bulan Ramadan. Sebelum Ramadan jangan puasa wajib kecuali puasa sunnah. Wa ammal ladzina fi qulubihim haraj, adapun bermula orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa sakit, yakni lemah imannya, dha'fu i'tiqadi, wa zadat ridsan ila din. Adanya surah, fazarat maka menambah ya surah hum kepada orang-orang yang munafik hatinya lemah, ridsan. Maksudnya ini tasbih balik ini, ridsan tulis ya. Ridsan itu tasbih balik. Ridsan kotoran dibuang musababnya, kafir jadi. Wal kufru subyal kufru biridsi ila ridsihim, ridsan ila ridsihim, jadi 2 kali lipat ya. Jadi akidah orang kafir dijadikan sebagai ditasbihkan kepada ridsun min amali syaitan, sama innamal khamru wal ridsun min amali syaitan. Nah, ini adalah perbuatan orang kafir, sama juga ridsun. Jadi tasbihnya jelas ya. Subbihal kufru biridsi, disamakan apa? Kafir dengan kotor, dengan sama-sama apa? Bijami jitinabi, yajibulah, wajib dijauhinya. Jangan didekati itu najis, kotoran-kotoran, harus jauh. Cuci biar bersih banget. Wa matuhum kafirun, dan mati mereka wahum bermula mereka kafir. Gara-gara ayat, gara-gara surah tidak cocok. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain tsumma yatubuna wa lahum yadhakkar. Apakah la yarawna, tidak pernah memandang orang-orang munafik kalau pakai iya. Kalau pakai tak, apalah yarawna, apalah tarawna ayyuhal mu'minun. Anam bahwasanya mereka yubtanun, yaitu diuji. Mereka yubtalun, yang sedang diberikan ujian. Fikuli amin marrah, setiap 1 tahun 1 kali atau 2 kali. Bil fahti wal amrad, dengan peceklik, wal amrad dan sakit. Sekarang amrad ya, yang ada virus corona. Tumalaya tubuna, kemudian tidak mempengaruhi mereka, tidak tobat mereka menipaki dari nifak mereka, walau medzakarun, dan tidak ada pula mereka yadzakarun, yaitu mau menerima nasihat. Malah justru Al-Quran dianggap sebagai penghalang. Nah itu, wa idza unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin tsumma ansara. Ketika ditambah lagi surah, idza unzilat suratun biha dzikruhum, ketika diturunkan satu surah yang di dalamnya membahas tentang orang munafik, wa qura'an nabi, dan telah membaca akan surah siapa kanji Nabi SAW, nazara ba'dhum ila ba'd, maka saling memandang, saling memandang. Nazara saling memandang, ba'dhum ila ba'din yuridunal haram, maksudnya memandang mereka sampai kepada teman yang lain, ayo kita lari. Yuridunal haram bermaksud mereka al-harb, akan melarikan diri. Yaquluna, sambil berkata, hal yarakum min ahadin tsumma ansarafu, apakah yarakum telah melihatkum kepada kalian min ahadin, siapa seseorang, idza kumtum fa ilam yara ahadun qum wa illa tabat. Idza kumtum, ketika berdiri kalian ada yang intip enggak? Fa ilam yara ahad, kalau tidak ada kita berdiri, kalau ada yang intip berjalan. Jadi nazar ba'dul ba'd itu artinya mereka akan lari dan ingin mengamankan diri. Tuman sarafu, kemudian pergi mereka, kemudian terus menerus mereka al-kufri. Sarafallahu qulubahum, maka akan memalingkan siapa Allah akan hati mereka anil huda bi'annahum qaumul la yafqahun, bahwasanya mereka kaum yang tidak mengerti apa-apa, al-haqqa li adami tadabburihim, tidak mengerti tentang hak karena tidak pernah berpikir tentang hak itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina. Ada dua sifat yang sangat istimewa yang hanya diberikan sifat ini kepada Rasulullah SAW. Pada sifat ini kan Asmaul Husna, Azizun dan Haris. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian Rasulun, siapa seorang Rasul, min anfusikum, dari jenis kalian, minkum Muhammadin SAW atau Muhammadun SAW. Azizun, sifatnya adalah tegas. Aziz ay syadidun, tegas. Alaihi ma'anitum, alaihi ma'anitum, yaitu atas Aziz, atas Muhammad Rasul, ma'anitum, bermula apa saja anitum, masyaqqatukum walikaukum al makruh, apapun yang dihadapi. Harisun alaikum, kemudian Nabi adalah haris, yang sangat kuat mentalnya, berharap alaikum atas kalian, antah tadu bil mu'minin, mengharapkan secara optimal agar umat manusia ini, khususnya umatnya, menjadi selamat. Raufun rahim, syadidul rahmah. Ini yang jelasnya, dua kalimat yang berbeda. Raufun, kanjeng Nabi disebut Rauf, kanjeng Nabi juga disebut Rahim. Padahal ini kan sifat Allah, yuridu lahumul khair. Jadi luar biasa kanjeng Nabi itu, manusia yang tidak ada tandingannya. Fa'in tawallau faqul hasbiyallah, maka jika berpaling mereka anil iman bika faqul hasbiyallah, biarkanlah, tidak usah marah. Hasbiyallah, bermula yang mencukupi, memberikan kecukupan kepadaku, yaitu Allah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu bihi wa thiqtu la bi ghairi, percaya aku bukan kepada yang lain. Itulah yang disebut Raufur Rahim. Kalau memang kondisinya bukan Darul Haram, masih Darul Aman, hanya sekedar berdakwah, maka berdakwah jangan memaksakan kehendak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wa huwa rabbul arsyil karim wa huwa rabbul arsyil azim. Allah adalah zat yang memiliki arsy al-kursi al-azim, khassahu bi dzikri li'annahu a'zamul makhluqat. Disebut arsy, khassa telah mengkhususkan Allah akan arsy bi dzikri dengan disebut li'annahu karena arsy azamul makhluqat, yaitu paling besar di antara makhluk. Wal hakim bil mustadrik anwai bin ka'am qala akhir ayat nuzilat laqad ja'akum rasulun ila akhir surah. Kalau akhir surah ini surat Yunus abina rek dikrokelan, wallahu a'lam bishawab. Mana be si Arif na be?